Pokoknya bawa ke rumah, nanti kalau saya jemput. Rumah sampean maksudnya? Iya. Dibaca dulu. Peta. Terminal Kedatangan Internasional Bandara Juanda menjadi salah satu gerbang masuk ke wilayah Jawa Timur. Setiap harinya, banyak warga negara Indonesia maupun asing yang melewatinya. Seorang penumpang menggunakan salah satu maskapai penerbangan dengan rute Kuala Lumpur, Surabaya menjadi target petugas bea cukai untuk diperiksa lebih dalam. Setelah kedatangan, dilakukan pemeriksaan mendalam, ada dicurigai barang bawaannya, gitu ya. Jadi barang bawaan penumpang tersebut itu dilakukan X-ray. Hasil pemindai Sinar X menunjukkan ditemukan kotak-kotak kardus yang berisi stop kontak dengan jumlah yang banyak. Dari image X-ray itu juga terlihat bahwa di rongga dalam box stop kontak tadi ada benda yang mencurigakan. Nah, oleh teman-teman kepada yang bersangkutan diinterview apa kira-kira isinya, ditanyakan gitu ya, makin mencurigakan, kemudian dipisahkan dari penumpang yang lain, dilakukan pemeriksaan mendalam di ruangan khusus. Di dalam ruangan, petugas pun membongkar koper milik penumpang tersebut. Jadi setelah dibuka, karena itu dalam bentuk ada skrupnya gitu, jadi tertutup baut skrup, baru kemudian dibuka. Jadi di MIC tadi, karena ada mencurigakan tadi, baru dipisahkan kemudian dibuka. Setelah dibuka, ternyata ada bungkusan kristal putih. Ngomongnya gimana waktu itu? Ya ini suruh bawa ke rumah. Ke rumah kemana? Rumahnya siapa? Pokoknya bawa ke rumah, nanti kalau saya jemput. Rumah sampean maksudnya? Iya. Nah ini apa ini? Bubuk kristal ya? Iya. Ini saya tes dulu ya. Iya. Saya tes, ini ada alatnya. Kalian tahu dalamnya ini? Nggak tahu. Nggak tanya dulu? Nggak tanya, cuma ini. Banyak loh. Narkotika. Sama. Ini saya cek ya Pak ya. Ini namanya narkotika tes. Ya, saya tes ya Pak ya. Iya. Ini kalau biru aslinya sabu Pak ya. Ya. Warna apa Pak? Jelas ya. Artinya apa? Dibaca dulu. Metal. Atas hasil uji narkotika ini, semua stok kontak yang ada di dalam kardus dibongkar. Setelah ditimbang seluruhnya, ternyata rata-rata hampir 101 on ya. Itu totalnya jadi 3 kilo lebih, 3 kilo 0,045 gram. Jadi hampir 3 kilo lebih. Aksi pelaku dinilai telah melanggar 2 aturan perundang-undangan Indonesia, yaitu tentang narkotika dan kepabeanan. Kita lihat dari pasal yang dilanggar ini kan terkait dengan narkotika, yaitu pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi bisa dipidana dengan maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum semuanya dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Dia juga melanggar pasal 102 huruf E Undang-Undang Nomor 10 tahun 95 tentang kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dengan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 5 miliar. Ratusan kilogram daging babi selundupan berhasil diamankan Balai Karantina Wilayah Kerja Pelabuhan Muntok, Bangka Belitung. Kejadian bermula ketika petugas karantina mencurigai truk yang baru saja tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Kepulauan Bangka Belitung. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan ratusan kilo daging babi. Atas temuan tersebut, truk beserta muatannya dibawa petugas ke kantor Balai Karantina untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa, ternyata
daging babi ini tidak dilengkapi dengan dokumen karantina hewan dan pertanian. Temukan daging babi sebanyak kurang lebih 300 kilo. Untuk komoditas pertanian, untuk lalu lintas antar pulau, itu diwajibkan untuk adanya dokumen karantina dari daerah asal. Daging ini juga sudah mulai membusuk karena dibawa tidak sesuai dengan standar kesehatan. Oleh karena itu, ratusan kilo daging babi ini langsung dimusnahkan dengan dibakar, dengan disaksikan pemilik barang. Kepolisian Tanjung Balai menangkap seorang nelayan yang nekat membawa narkotika dari Malaysia masuk ke Indonesia. Nelayan berinisial SR membawa barang haram tersebut melalui perairan Selat Malaka. Daripada penangkapan sabu seberat 6.000 gram atau 6 kilogram di sebuah perairan di Kecamatan Setualang Raso, modusnya menyembunyikan barang haram ini ke dalam sebuah ban. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan narkotika ke dalam ban motor, lalu dimasukkan ke dalam kotak ikan. Pengelabuannya itu sangat rapi sekali yang dilakukan oleh tersangka ini. Tapi karena kita ada informasinya sudah akurat, tim Kasat Narkoba tetap berupaya menggeledah sehingga ditemukanlah seluruh barang bukti ini. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Pak, yang nahan-nahan sini bawa ke kantor aja lah biar cepat. Mau ke kantor dong? Nah, Pak, nahan kerjaan kami, Reda.